Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dan kami menikmati doa malam anugerah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami sehingga apa yang kami kerjakan, baik ketika kami menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan maupun melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami, dan kita akan melanjutkan doa malam kita malam hari ini. Doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilawati di Gerobokan mengenai istilah hari perhentian dan tempat perhentian ya. Lebih dulu mari kita baca ayat yang dipertanyakan oleh beliau, karena pertanyaannya adalah: 1. Hari perhentian yang disediakan Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 apakah sama dengan hari kematian? Lalu pertanyaan kedua, tempat perhentian apakah sama dengan surga? Ini dengan mempertimbangkan Ibrani pasal 4 ayat 6. Nah, kali ini saya ingin membaca ayat 1 sampai 6 dari Ibrani pasal 4, kita baca bersama. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Judul renungan singkat malam ini adalah memahami tempat perhentian. Memahami tempat perhentian. Nah, tentang perhentian kita telah mencoba membahas dalam beberapa kali doa malam, dan yang lalu sudah kita pahami beberapa hal. Saya berharap yang menyimak sudah cukup memahaminya ya. Jadi sekarang mengenai tempat perhentian. Kalau mengenai hari perhentian kemarin sudah ya. Sekarang tempat perhentian. Istilah ini dimulai sejak perjalanan umat pilihan Tuhan dari tempat perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Nah, mengingatkan bahwa perjalanan umat pilihan Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir sampai tanah perjanjian selama 40 tahun itu sering dianggap sebagai cerminan dari hidup orang percaya yang hidup pada zaman sekarang, pada zaman yang disebut zaman perjanjian baru ini. Nah, kalau kita mengingat perjalanan umat pilihan Tuhan pada masa atau zamannya Musa, maka umat pilihan Tuhan yang jumlahnya diperkirakan
lebih dari 1 juta orang itu dipimpin oleh Tuhan sendiri sebetulnya. Tuhan hadir di kemah pertemuan, yang di dalam kemah pertemuan itu disimpan tabut perjanjian. Di situ ada namanya tempat Maha Kudus. Nah, kehadiran Tuhan ditandai dengan kalau siang di kemah pertemuan itu kelihatan tiang awan. Jadi ada awan yang membentuk tiang, rupanya menaungi seluruh perkemahan, sehingga seluruh perkemahan itu tidak terbakar oleh terik matahari. Nah, itu kalau siang. Sedangkan kalau malam, maka tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Jadi menyala, sehingga seluruh perkemahan itu tidak menjadi gelap gulita. Nah, ini yang saya katakan, umat pilihan Tuhan itu sebetulnya dipimpin oleh Tuhan sendiri, saudara. Ya, dengan kuasanya yang sungguh nyata semacam itu. Nah, seperti kita tahu bahwa perjalanan itu menjadi rumit karena ketidaktaatan umat pilihan Tuhan itu kepada Tuhan. Sebetulnya perjalanan itu tidak serumit itu seharusnya. Nah, dosa yang paling sering disebut adalah dosa bersungut-sungut. Jadi dari dosa bersungut-sungut, dari karakter yang suka bersungut-sungut ini dari umat pilihan Tuhan, itu menimbulkan ketidakpuasan dan pada akhirnya beberapa kali menjadikan pemberontakan, saudara. Nah, ini, jadi hati-hati dengan persungutan. Satu waktu bahkan Tuhan berfirman kepada Musa, ya. Tuhan berkata, "Aku akan melenyapkan bangsa ini, tetapi akan membuatmu, Musa, menjadi bangsa yang besar di hadapanku." Begitu. Tetapi Musa tidak mau dan justru menawar kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi umatnya itu. Nah, ini luar biasa sikap Musa itu. Nah, tetapi pelanggaran umat pilihan Tuhan itu mencapai puncaknya ketika mereka membuat anak lembu emas, kemudian protes dengan berkata, "Kami dibawa ke sini hanya untuk mati di padang gurun. Kami yang di Mesir masih bisa makan daging, susu dan madu, tapi kalau di sini air aja enggak ada." Seperti itu. Maka Tuhan kemudian menetapkan, ya sudah, seperti yang engkau katakan, kamu semua yang lahir di Mesir tidak akan masuk tanah perjanjian itu, tapi akan mati di padang gurun ini. Nah, ini jadi orang-orang yang bersungut-sungut itu sering memberontak kepada Tuhan. Nah, maka kemudian Tuhan memimpin perjalanan mereka itu tidak langsung ke tanah perjanjian, tetapi dibawa berputar oleh Tuhan, berkeliling-keliling lah istilahnya, putar kembali, saudara, ya. Dan ini berlangsung selama 40 tahun. Nah, ini adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang tidak ringan, yang harus mengalami kesukaran dan perjuangan, harus mengalami suka duka dan dinamika sedemikian rupa, saudara. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu yang seharusnya dapat ditempuh dalam beberapa waktu, tidak makan waktu sampai 40 tahun, saudara, ya. Bahkan setahun aja enggak sampai. Dulu kan saya ingat pernah terjadi ketika Yakub meninggal, maka Yusuf menguburkan Yakub ayahnya itu ke Gua Makpelah, jadi di tanah Kanaan itu. Jadi Yusuf raja muda Mesir itu pernah membawa jenazah ayahnya kembali ke tanah kelahirannya di tanah perjanjian itu, ya, lalu dikuburkan di situ. Dan Yusuf kembali lagi ke Mesir dalam waktu yang singkat gitu. Jadi dalam gambaran saya, mungkin untuk ukuran waktu itu hanya beberapa hari atau beberapa minggu sudah sampai Mesir kembali. Nah, tapi mereka ini dibawa berputar-putar selama 40 tahun. Nah, sekarang
Disinilah ada istilah tempat perhentian, paling tidak untuk sementara. Jadi umat pilihan Tuhan itu berhenti di satu tempat, paling tidak untuk sementara. Ya, selama 40 tahun. Ya, perjalanan yang seharusnya hanya beberapa minggu tapi dibuat oleh Tuhan selama 40 tahun itu berhenti di satu tempat. Bahkan mungkin bisa lebih dari setahun 2 tahun di situ. Lalu nanti Tuhan jalan lagi. Jadi ya pokoknya diputar-putar atau diputar kembali lah istilahnya. Jadi kalau melihat peta perjalanan umat pilihan Tuhan itu kan diajak putar kembali, malah ke arah Mesir lagi nanti. Rupanya Tuhan itu membuat begitu supaya orang-orang yang lahir di Mesir dulu itu mati dulu di padang gurun itu. Pokoknya tidak boleh masuk tanah perjanjian. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara, ini menggambarkan perjalanan umat pilihan Tuhan untuk lepas dari tempat perbudakan ke tanah perjanjian. Dan ini seringkali diterima pada zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang, bahwa perjalanan umat pilihan Tuhan itu adalah cerminan dari hidup orang percaya. Orang percaya itu kalau taat kepada Tuhan, hidupnya mulus, meraih kebahagiaan hidup sedemikian rupa. Tapi kalau melakukan pemberontakan yang serius, ya bisa binasa. Ya, bahkan diputar-putar oleh Tuhan itu di padang gurun itu loh saudara ya. Nah, itu ada tempat-tempat di mana mereka itu berhenti, itu yang disebut tempat perhentian tapi sementara, saudara. Nah, nanti akan ada tempat perhentian yang tetap. Di mana itu? Ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, sudah sampai di tanah perjanjian, ya. Lalu mereka hidup dengan damai di situ. Dan nanti pada akhirnya akan sampai pada zaman Salomo. Salomo menjadi raja, memimpin umat pilihan Tuhan itu, lalu mendirikan bait suci dan tabut perjanjian diletakkan di tempat Maha Kudus di situ. Nah, maka Salomo berdoa seperti saudara yang sudah mengikuti bersama dengan saya. Nah, itu Salomo berdoa mengucap syukur, sekaranglah kami sampai di tempat perhentian dengan damai gitu. Makanya selama Salomo memerintah itu relatif dijumpai perdamaian. Tidak pernah ada peperangan yang berarti. Jadi mereka menetap di satu tempat perhentian yang tetap. Jadi dalam perjanjian lama cukup jelas dalam hubungannya dengan kehidupan umat pilihan Tuhan, maka yang disebut tempat perhentian itu adalah tanah perjanjian itu sendiri. Nah, ini sebetulnya belum selesai, nanti masih akan saya lanjutkan, tapi waktunya panjang kalau dilanjutkan, sehingga besok di doa malam berikutnya kita akan merenungkan lebih lagi pengertian tempat perhentian itu bukan hanya di tanah Kanaan. Tapi sekarang mari kita sadari lebih dahulu, mari kita bisa mengerti lebih dahulu bahwa tempat perhentian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan khususnya di perjanjian lama itu adalah tanah perjanjian yang tempatnya di Timur Tengah, di tanah Kanaan. Nah, tentang arti tempat perhentian yang sesungguhnya bagi kita umat pilihan Tuhan zaman sekarang, seperti tertulis di dalam kitab Ibrani, sekali lagi akan kita renungkan dalam renungan singkat di doa malam berikutnya. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan buat kita sekalian saat ini adalah saya susun dalam sebuah kalimat kira-kira bunyinya begini. Memahami istilah tempat perhentian, maka harus kita cermati mulai dari perjalanan umat pilihan Tuhan itu. Tempat perhentian pada zaman perjanjian lama adalah di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saya ulangi, memahami istilah tempat perhentian, maka harus kita cermati mulai dari perjalanan umat pilihan Tuhan itu. Tempat perhentian pada zaman perjanjian lama adalah di tanah Kanaan atau di Timur Tengah gitu ya, di tanah perjanjian. Tuhan dipuji,
Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, kita naikkan doa syafaat termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami melanjutkan perenungan kami akan firman-Mu. Kami sangat mengucap syukur kami diperkaya Tuhan, dan kami bahkan juga mengucap syukur dalam doa pagi maupun doa malam Tuhan melengkapi kami. Di doa pagi kami dilengkapi dengan berusaha mengerti seluruh isi dari kitab suci, memahami seluruh firman-Mu. Sedangkan di doa malam kami mengucap syukur Tuhan memberikan tema-tema yang kami butuhkan saat ini sehingga kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Ini anugerah yang sangat besar. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan mengingat bangsa dan negara kami, dan terutama dalam menghadapi hari-hari ini. Kami tahu hari-hari ini ada banyak peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang menyangkut dengan alam, bahkan juga ada tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berpikiran jahat, yang sampai menimbulkan korban jiwa. Kami terus berdoa supaya di tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan menampakkan kebenaran-Mu. Dan orang-orang yang cinta kebenaran, terutama yang ada di pemerintahan kami, Tuhan berkati sehingga mereka semakin eksis. Dan kami berdoa bukan hanya pemerintahan dari pusat sampai daerah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berikan kami menjadi rakyat yang baik, yang menjaga kedamaian, kesejahteraan, sehingga bangsa dan negara kami tetap ada dalam kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa bahkan untuk tempat-tempat di mana kami tinggal di kota kami mohon Tuhan memberikan kesejahteraan sehingga kami hidup dalam kenyamanan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan menolong, memberkati, dan memberikan kesempurnaan kesembuhan serta pemulihan baik kejiwaan maupun secara jasmaniah kepada saudara-saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Soswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miss Ketombek Sutikno Hatiwijaya, saudara kami Elizabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Juga kami berdoa untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Sutiah, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, berdoa bersama kami, Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberkati kami, tetap kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, termasuk pelayanan onsite maupun online. Tuhan yang memberkati sehingga dapat kami sempurnakan oleh anugerah dan oleh pimpinan Tuhan saja. Maka semuanya menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Dengan ini setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari. Hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, jam 6 sore. Ya, kecuali doa malam juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi. Ya, hanya temanya yang berbeda, Saudara. Dan silahkan saudara masuk di kolom chatting
untuk memberikan dukungan kepada kami. Setidaknya kami tahu bahwa Anda mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan terus. Kami berharap kiranya yang belum memberikan subscribe, kami berterima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.